Pernah nggak kamu ketemu orang yang setiap kali membuka mulut, yang keluar cuma makian, cuma hinaan, cuma candaan-candaan kasar yang menusuk ke tulang? Bukan sekali dua kali, tapi setiap hari, setiap kali bertemu. Awalnya mungkin kamu menertawakannya, menganggap, cuma bercanda. Dia emang gitu orangnya, gak usah dibawa serius. Tapi lama-lama kamu sadar, bercandanya bukan lagi sekedar bercanda, kasarannya bukan lagi sekedar gurauan. Mereka benar-benar menginjak harga dirimu, menertawakan kekuranganmu, mempermalukanmu di depan orang lain, menganggap sakit hatimu sebagai bahan lelucon. Dan saat kamu marah, mereka balik berkata, cuma bercanda, kok baper banget? Biasa aja kali, jangan baper. Gak kuat mental ya? Seakan-akan rasa sakitmu adalah kesalahanmu. Seakan-akan harga dirimu pantas diinjak atas nama humor. Aku pernah bertemu orang seperti itu, lebih dari sekali. Seseorang yang merasa superior hanya karena bisa berteriak lebih keras. Seseorang yang merasa berhak berkata kotor kapanpun dia mau, seolah-olah dunia ini adalah panggungnya, dan kita semua hanyalah penonton wajib yang harus menertawakan aksi konyolnya. Dan parahnya lagi, kadang orang-orang seperti ini disukai banyak orang karena mereka ramai, karena mereka seru, karena mereka bisa menghidupkan suasana. Padahal yang sebenarnya mereka lakukan adalah menghancurkan suasana hati orang-orang di sekitarnya. Mereka menghancurkan ketenangan, mereka merusak rasa percaya diri, mereka membuat kita mempertanyakan, apakah kita pantas dihargai? Kalau kamu pernah merasa setiap kali ada orang ini, kamu harus mempersiapkan diri, bersiap untuk dipermalukan, bersiap untuk ditertawakan, bersiap untuk dihinakan, hanya untuk bisa survive satu hari lagi. Kamu tidak sendiri. Aku pun pernah ada di posisi itu. Duduk di meja makan, pura-pura tertawa saat dihina. Berdiri di keramaian, pura-pura kuat saat dijadikan bahan lelucon. Tersenyum, padahal hatiku diremukan berkali-kali. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu berusaha mengerti, terlalu berusaha memaklumi, terlalu takut dibilang baper. Tapi malam ini, di tengah kesunyian ini, aku ingin kamu tahu, tidak ada yang salah denganmu. Tidak ada yang salah dengan merasa sakit hati. Tidak ada yang salah dengan merasa terluka. Yang salah adalah mereka. Mereka yang tidak pernah belajar menghargai. Mereka yang mengira harga diri orang lain bisa dijadikan permainan. Mereka yang tertawa di atas luka yang mereka buat sendiri. Aku tahu, mungkin kamu bertanya-tanya, kalau aku melawan, nanti aku dibilang lebay. Kalau aku diam, aku terus diinjak-injak. Percayalah, aku mengerti. Aku pernah berpikir begitu, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Berjalan di antara orang-orang toksik itu seperti berjalan di atas ranjau. Salah langkah sedikit, bom, kamu dihancurkan tanpa ampun. Tapi lama-kelamaan aku sadar, kalau aku terus diam, aku bukan lagi berjalan di atas ranjau. Aku sedang menggali lubang untuk mengubur diriku sendiri. Jadi hari ini, aku ingin mengajakmu, bukan untuk marah-marah tanpa arah, bukan untuk membalas hinaan dengan hinaan, tapi untuk berdiri tegak, tenang, dan berkata dalam hati, aku pantas dihormati, aku berhak diperlakukan dengan hormat, aku bukan pelampiasan hinaan siapapun. Temani aku malam ini, karena kita akan membahas bagaimana menghadapi orang-orang ini, bagaimana menyelamatkan diri tanpa harus kehilangan harga diri, bagaimana membangun batasan yang kokoh tanpa harus ikut menjadi seperti mereka. Aku janji,
cerita ini bukan cuma tentang luka, tapi tentang kemenangan kecil yang mungkin akan mengubah hidupmu. Kalau kamu masih di sini, aku tahu kamu punya keberanian lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu tahu, ada masa di dalam hidupku di mana aku berpikir bersabar adalah jawaban dari segalanya. Aku pikir kalau aku cukup bersabar, kalau aku cukup mengalah, kalau aku cukup menahan, orang-orang yang berkata kasar, yang melempar hinaan, yang mempermalukan, pada akhirnya akan berubah. Aku pikir mereka akan sadar. Aku pikir mereka akan berhenti. Aku pikir mereka akan menyesal. Tapi nyatanya, yang berubah justru aku. Aku yang berubah menjadi orang yang takut bicara. Aku yang berubah menjadi orang yang penuh keraguan. Aku yang berubah menjadi bayangan dari diriku sendiri. Karena setiap kali aku tersenyum, mereka menginjak lebih keras. Karena setiap kali aku mengalah, mereka menuntut lebih. Karena setiap kali aku diam, mereka merasa berhak semakin kasar. Ada satu hari, aku ingat betul. Hari itu, aku datang dengan hati yang ringan. Aku pikir mungkin kali ini mereka akan memperlakukanku dengan lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Satu kalimat, satu candaan, satu tawa yang meledak di sekelilingku. Satu ejekan tentang kekuranganku, tentang hal yang selama ini aku simpan rapat-rapat, tentang luka yang aku sembunyikan di balik senyum palsuku. Dan saat itu, aku tertawa bersama mereka. Tertawa sambil perlahan-lahan, aku merasa ada sesuatu yang hancur dalam diriku, yang tidak pernah kembali utuh. Setelah kejadian itu, aku sadar, orang-orang toksik seperti mereka tidak akan pernah puas. Mereka tidak butuh alasan untuk merendahkanmu. Mereka tidak butuh alasan untuk menghina. Mereka tidak butuh alasan untuk mempermalukan. Karena bagi mereka itu adalah hiburan. Itu adalah bahan bakar. Itu adalah cara mereka merasa lebih kuat, lebih tinggi, lebih berkuasa. Dan jika kamu membiarkan mereka, mereka akan terus mengambil dan mengambil. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang tersisa dari harga dirimu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukan membalas, bukan membenci, bukan menghina balik. Karena jika kamu ikut bermain di level mereka, kita bukan hanya kalah, kita kehilangan diri kita sendiri. Aku belajar dengan cara yang keras bahwa menghadapi orang toksik butuh 3 hal: batasan, ketenangan, dan keberanian. Yang pertama, membuat batasan. Batasan bukan berarti kamu membangun tembok untuk membenci semua orang. Batasan adalah tanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Saat seorang berkata kasar, jangan tertawa hanya supaya diterima. Saat seorang menghina, jangan diam hanya supaya dianggap kuat. Berikan tanda tegas bahwa kamu tidak menerima perlakuan itu. Kadang cukup dengan tatapan mata. Kadang cukup dengan mengatakan pelan, "Aku tidak nyaman dengan candaan itu." Dan kadang kamu harus pergi, meninggalkan percakapan, meninggalkan meja itu, meninggalkan hubungan itu. Dan percayalah, pergi bukan berarti kamu kalah. Pergi artinya kamu menang atas dirimu sendiri. Yang kedua, tetap tenang. Orang toksik ingin melihat kamu meledak. Mereka ingin terlihat kamu marah, karena itu membuktikan mereka punya kekuasaan atas emosimu. Maka, jangan beri mereka apa yang mereka mau. Tetap tenang, jaga nadamu, jaga caramu bicara, jaga caramu menatap. Ada kekuatan luar biasa dalam ketenangan. Ketenanganmu adalah tamparan paling keras yang tidak perlu suara keras. Yang ketiga, berani menjauh. Ini yang paling sulit, karena kadang orang toksik itu teman lama kita. Kadang mereka keluarga. Kadang mereka orang yang sudah ada di hidup kita bertahun-tahun. Tapi dengar ini baik-baik.
Hubungan darah tidak mengikatmu pada luka. Kenangan masa lalu tidak mengikatmu pada rasa sakit. Kalau hubungan itu membuatmu merasa kecil, kalau hubungan itu membuatmu merasa hina, kalau hubungan itu membuatmu mempertanyakan harga dirimu, kamu berhak memilih dirimu sendiri. Kamu berhak untuk pergi. Kamu berhak untuk bebas. Aku tahu, tidak mudah. Akan ada rasa bersalah. Akan ada malam-malam panjang di mana kamu bertanya, apa aku terlalu kejam? Apa aku terlalu egois? Tapi di balik itu semua, ada dunia baru yang menantimu. Dunia di mana kamu bisa bernapas lega. Dunia di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tanpa takut dihina, tanpa takut direndahkan. Dunia di mana harga dirimu bukan bahan tertawaan siapapun. Dan saat kamu akhirnya berani melangkah, kamu akan sadar, kamu bukan lemah karena meninggalkan mereka. Kamu kuat karena kamu memilih dirimu sendiri. Kadang kita harus kehilangan beberapa orang untuk menemukan kembali diri kita sendiri. Kadang kita harus rela berjalan sendirian agar tidak terus diseret ke dalam kegelapan. Kadang kita harus menutup pintu agar angin buruk tidak lagi masuk dan memadamkan cahaya dalam diri kita. Aku tahu perjalanan ini berat, tapi percayalah, kamu pantas dihargai. Kamu pantas dicintai tanpa harus direndahkan. Kamu pantas hidup dalam damai tanpa teror kata-kata kotor. Dan satu hal yang selalu aku genggam erat dalam perjalananku, lebih baik sendirian daripada bersama orang yang membuatmu merasa sendirian. Jadi, untukmu yang mendengarkan hingga sejauh ini, aku ucapkan terima kasih. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu pantas untuk hidup di dunia yang lebih baik. Kalau kamu merasa video ini menyentuhmu, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Bagikan pengalamanmu, karena mungkin kata-katamu bisa menjadi pelita bagi orang lain di luar sana yang sedang bertarung dalam sunyi. Dan kalau kamu butuh lebih banyak ruang untuk belajar melindungi dirimu, ada banyak video lain di channel ini yang bisa menemanimu. Temani perjalanan ini, karena aku percaya kita semua berhak untuk sembuh. Ingat, yang kamu jaga hari ini akan menjadi kekuatanmu besok. Tetap kuat, tetap percaya, dan jangan pernah lupa, kamu layak dihormati.